Allah berfirman, bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Maka tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu sekalian karena sesungguhnya kau takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Surat Al-Hashr ayat 16. Terkait dengan ayat tersebut, dalam tafsirnya, Imam Al-Qurtubi menjelaskan tentang riwayat yang melibatkan seorang rahib dari Bani Israel bernama Barsiso. Dia terkenal sebagai individu taat beragama, menunaikan ibadah, dan menjauhi perbuatan tercela seperti zina selama 70 tahun. Meskipun begitu, iblis berusaha merancang perangkap dan menggunakan tipu daya untuk menggodaannya. Mereka berkumpul bersama pengikut dan rekan-rekan mereka. Seorang pembesar berkata, siapa yang bisa menjatuhkan Barsiso? Apyat, seorang iblis yang khusus menggoda para rahib, alim, dan ulama, menyatakan kesanggupannya. Tanpa menunggu lama, dia pergi ke tempat di mana rahib tersebut biasanya beribadah kepada Allah. Iblis menyamar dengan mengenakan pakaian seperti seorang rahib. Setelah sampai di dekat Barsiso, iblis memanggil, wahai Barsiso. Namun, si rahib tetap tak tergoyahkan, tetap khusyuk dalam salatnya. Ketika Barsiso melihat Apyat mengenakan pakaian rahib, dia mendekat dan bertanya, wahai rahib, apa yang engkau kehendaki dariku? Apyat menjawab, aku ingin meniru kebaikanmu, menjadi soleh sepertimu, dan ingin menimba ilmu darimu. Barsiso berkata, aku telah melupakanmu. Marilah, bersembahyanglah bersamaku. Keduanya salat bersama, dan dengan sengaja, iblis Apyat menunjukkan kekhusyukan dalam salat dan doanya. Barsiso mengira kekhusyukan Apyat adalah hal positif, sehingga dia mengajaknya ke tempat pertapannya. Ketika Apyat melihat perangkapnya mulai bekerja, dia berkata pada Barsiso, maukah engkau aku tunjukkan bacaan yang jika engkau membacanya dan berdoa dengannya, Allah akan menyembuhkan segala penyakitmu, termasuk penyakit gila dan lainnya. Kemudian, iblis mengajarkan kalimat tersebut. Setelah iblis yakin bahwa perangkapnya berhasil, dia kembali kepada golongannya dan menyatakan, aku telah merusak lelaki itu, sekarang dia berada dalam genggamanku. Kemudian, dia menyusup ke kalangan manusia, menyebarkan kabar tentang Barsiso yang alim, bahwa dia mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Pada suatu waktu, Apyat membawa seorang putri raja yang memiliki 3 saudara. Pamannya menjadi raja setelah ayahnya meninggal. Saat Apyat mendatangi raja menyamar sebagai tabib manusia, setelah memeriksa, dia mengatakan, ada setan yang menumpanginya, bernama Al-Marid. Hanya Barsiso yang bisa mengusirnya, pergilah kepadanya. Mereka pergi kepada Barsiso, yang menjawab, bangunlah bangunan di sebelah tempat pertapaanku, dan letakkan dia di sana. Barsiso hanya memberikan jawaban tersebut tanpa memenuhi permintaan lain. Mereka menuruti petunjuk tersebut. Saat Barsiso salat, dia terpesona melihat kecantikan putri tersebut. Setan kemudian muncul dan mencoba menyerangnya, tetapi Barsiso membacakan beberapa doa dan setan itu pergi. Dia mendekati putri yang auratnya telah terbuka karena pengaruh setan. Setan berkata, gauli dia, engkau tidak akan punya kesempatan seperti ini lagi. Setelah itu, engkau bisa bertobat. Terpesona, Barsiso menggaulinya, dan beberapa waktu kemudian, putri itu terlihat hamil. Setan kembali dan menyarankan untuk membunuh putri tersebut agar rahasia terjaga. Jika ditanya, Barsiso diminta menjawab bahwa putri itu dibawa oleh setan yang menumpanginya. Barsiso, yang sudah kalap, membunuh dan menguburkan putri tersebut. Saat itu, setan mengambil ujung pakaian si putri yang tertinggal di tanah. Barsiso kembali ke tempat salatnya. Setan tidak diam, ia memberitahu saudara-saudara putri tentang tindakan Barsiso, mengungkapkan lokasi pemakaman, serta ciri-ciri dan tanda-tandanya. Saudara-saudara putri datang, menanyai Barsiso, dan meski dia menjawab sesuai rencananya, mereka tidak percaya dan pergi ke tempat yang telah ditunjukkan oleh setan. Di sana, mereka menemukan kebenaran. Barsiso, yang dikenal sebagai soleh, dituduh membunuh putri tersebut dan dibawa menghadap raja, yang memerintahkan agar dia dibunuh. Ketika Barsiso dipenjara, setan datang dan berkata, hai Barsiso, tahukah engkau siapa aku? Barsiso menjawab, demi Allah, aku tidak mengenalmu. Setan berkata, aku adalah kawan yang telah mengajarkanmu doa penyembuh itu. Apakah engkau takwa kepada Allah? Bukankah engkau orang yang paling soleh di antara Bani Israel? Tidak cukupkah yang engkau perbuat itu, sehingga engkau tersesat seperti ini? Sungguh, jika engkau mati dalam keadaan seperti ini, orang-orang tidak akan merasa bangga dengan kebaikanmu. Kemudian Barsiso bertanya, apa yang harus aku lakukan?
Setan menjawab, mudah saja. Ikuti aku, dan aku akan menyelamatkanmu. Barsiso bertanya lagi, apa yang harus aku perbuat? Setan menjawab, sujudlah kepadaku sekali saja. Barsiso menyetujuinya, sujud, dan melupakan Allah. Setan berkata, wahai Barsiso, inilah yang aku inginkan. Engkau telah kafir dan musyrik kepada Tuhanmu. Sekarang aku berlepas diri darimu karena aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Kisah tragis Barsiso menjadi peringatan akan bahaya tipu daya dan godaan setan, bahkan bagi mereka yang dianggap soleh. Kelemahan iman dan kepatuhan yang terjebak dalam godaan dunia dapat mengubah puncak kebajikan menjadi jurang kehancuran. Menyadari risiko tersebut, marilah kita memperkuat iman, menjauhi godaan yang menghancurkan, dan senantiasa berpegang pada jalan kebenaran yang diridhoi oleh Allah.